Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi ini, edisi Senin 8 Juni 2020. Marilah kita menikmati indahnya hadirat Tuhan dalam saat teduh sejenak sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi yang indah anugerah-Mu, kami awali dengan sukacita yang penuh. Kami yakin bahwa semuanya ini adalah kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari baru anugerah-Mu saat ini. Kami mempersiapkan kehidupan kami untuk melakoni berbagai tugas tanggung jawab kami hari ini. Namun kami menyadari kami tidak sanggup tanpa Tuhan. Karena itu ya Allah, kami mengawali hari ini dengan sejenak datang di hadapan hadirat-Mu, hendak merenungkan firman kebenaran-Mu dalam saat teduh pagi ini. Biarlah oleh firman-Mu ini menjadi hikmat bagi kami, bagaimana seharusnya kami menapaki hari-hari kami yang Engkau masih anugerahkan untuk kami jalani. Berkati kami sekalian, semoga kami memahami firman-Mu pagi ini. Ampuni kami Tuhan, dalam segala keterbatasan kami melakukan kehendak-Mu. Layakkanlah kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pagi ini untuk kita baca dan kita renungkan mengawali hari kita pada pagi hari ini, saya persiapkan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 10 sampai 11 dan ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki." Ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, "Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Amin. Firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa mengambil bahagian mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman itu dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita pagi ini saya beri sebuah tema, solidaritas dan saling support. Solidaritas dan saling support. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak dapat disangkal bahwa di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan perjuangan, kita sungguh-sungguh membutuhkan support atau dukungan dari orang lain. Jangankan untuk memperjuangkan kepentingan bersama, bahkan untuk pekerjaan pribadi pun kita membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Memang akan sangat lain rasanya
Jika kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan mendapatkan berbagai support dari orang lain, dibandingkan dengan melakukannya sendiri tanpa seorang pun yang dapat mendukung kita. Dengan dukungan dari orang lain, kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan bahkan yang terberat sekalipun. Tetapi sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu tanpa dukungan orang lain, terkadang pekerjaan yang sangat ringan dan agaknya sederhana menjadi terasa sangat berat karena kita melakukannya sendiri tanpa ada orang lain yang memberikan dukungan kepada kita. Apalagi jika yang justru kita dapatkan adalah kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang mematikan semangat kita dan mungkin berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Bisa dibayangkan betapa tidak bersemangatnya kita untuk melakukan sesuatu ketika kita mendapatkan kata-kata yang justru melemahkan semangat kita dalam melakukan sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada saat teduh sebelumnya, pada hari Sabtu yang lalu, kita sudah membahas serangkaian pesan Tuhan kepada Yosua. Bagaimana Tuhan meneguhkan hati Yosua dan menjanjikan penyertaannya hingga mereka mendapatkan tanah perjanjian yang diperuntukkan kepada mereka. Dan kini saatnya Yosua untuk berbicara kepada orang-orang Israel tentang persiapan-persiapan mereka menyeberangi sungai Yordan dan nasihat-nasihat Yosua kepada suku Ruben, suku Gad dan sebagian dari suku Manasye yang telah terlebih dahulu mendapatkan bagian tanah pusaka mereka. Agar mereka yang kedua setengah suku ini tetap membangun solidaritas untuk terus berjuang bersama dengan saudara-saudara sebangsanya sampai mereka benar-benar berhasil dalam perjuangan mereka, sampai benar-benar perjuangan mereka menjadi tuntas untuk bisa dinikmati secara bersama-sama. Yosua tidak ingin jika ada di antara mereka yang hanya memperjuangkan kepentingan kesukuan mereka atau kepentingan kelompok mereka, terlebih ketika hanya memperjuangkan kepentingan pribadi. Jangan ada orang yang cari aman sendiri dan setelah merasa aman lalu mengabaikan orang lain. Tuhan memakai solidaritas dalam sebuah komunitas sebagai salah satu cara untuk meraih sukses bersama dalam apa yang sedang diperjuangkan. Sungguh menggembirakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Yosua mendapatkan dukungan penuh dari umat Israel dalam kepemimpinannya. Mereka mengatakan kepada Yosua, segala yang engkau perintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kami kau suruh, kami akan pergi. Respon positif ini diperlihatkan oleh mereka, menunjukkan kesehatan dan kesatuan Israel sebagai sebuah bangsa. Serta respon positif ini menunjukkan penerimaan mereka dan kesediaan mereka untuk menerima Yosua sebagai pemimpin baru bagi mereka, menggantikan Musa setelah Musa meninggal. Betapa indahnya kesehatan mereka, saling peduli, saling support, baik di antara mereka maupun kepada pemimpin mereka yaitu Yosua. Mereka melupakan kenyamanan pribadi. Mereka menanggalkan kenyamanan pribadi dan kelompok mereka demi tujuan bersama sebagai saudara bersaudara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, perenungan firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa teramat penting dalam sebuah komunitas untuk membangun solidaritas dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Penting dalam komunitas kita untuk membangun solidaritas dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Tentu yang dimaksud di sini adalah
solidaritas dan saling mendukung untuk hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan saling mendukung dalam hal-hal yang tidak baik yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Renungkanlah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sejauh mana kita melihat solidaritas ini dan sikap saling mendukung sebagai sesuatu komponen yang teramat penting dalam menjalani kehidupan kita. Yang mana yang paling menonjol dalam kehidupan kita dan dalam komunitas kita? Solidaritas dan saling support, atau malah sebaliknya, saling menjatuhkan dan saling melontarkan kata-kata yang mematikan semangat atau karakter orang lain? Lalu bagaimana kaitannya dengan pemimpin-pemimpin kita? Baik dalam rumpun keluarga inti, keluarga yang dalam komunitas kecil, maupun dalam rumpun keluarga yang lebih besar. Dalam istilah kita orang Toraja, Pak Rapuan lan tongkonan. Bagaimana dalam komunitas pekerjaan kita? Bagaimana dalam komunitas kita sebagai persekutuan? Atau dalam kehidupan kita bermasyarakat? Sudahkah kita menjadi solid di dalamnya? Sudahkah kita menyemangati pemimpin-pemimpin kita dan mendoakannya? Ataukah justru sebaliknya? Ucapan-ucapan kita dan tindakan-tindakan kita justru melemahkan semangat pemimpin-pemimpin kita. Marilah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita renungkan lebih dalam lagi firman Tuhan ini. Peliharalah solidaritasmu dan tumbuhkanlah sikap saling memberi dorongan kepada segala yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga apa yang hendak kita capai bersama, kita boleh meraihnya, karena kita membangun komunitas yang baik dengan kesehatian yang sungguh-sungguh dan saling mendukung kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sehingga sukses demi sukses akan kita raih bersama dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk kita masih jalani sampai saat ini. Salam kasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan memberkati. Amin. Marilah bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan Berdirilah Teguh. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Marilah kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, Engkau yang telah memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan hanya karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana adanya kami pagi hari ini. Setelah oleh kasih-Mu, Engkau menyertai kami dalam istirahat kami semalam,
Dan pagi ini kami dibangunkan dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat, untuk menjalani kehidupan yang baru anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan indah Engkau kembali anugerahkan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam saat teduh pagi ini merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini, terlebih di dalam melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus menjadi suluh dan pedoman bagi kami menjalani kehidupan yang Engkau percayakan untuk kami jalani dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, secara bersama-sama dalam keluarga kami diberikan kemungkinan untuk menikmati kebersamaan pagi ini dan terus menikmati kebersamaan dalam hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami jalani. Biarlah di dalam keluarga kami, sungguh-sungguh kami senantiasa membangun solidaritas dan saling mendukung satu sama lain dalam keperluan hidup. Pun di tengah-tengah persekutuan kami, bahkan di seluruh lingkup kehidupan kami, mampukanlah kami Tuhan untuk terus-menerus membangun solidaritas yang baik, bahkan saling memberikan dukungan untuk menyemangati satu sama lain menjalani kehidupan, meraih berbagai hal yang Tuhan inginkan untuk kami raih dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami hendak menjalani hari ini dengan berbagai perjuangan hidup yang kami harus lakoni. Kami serahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah oleh topangan, tuntunan kuasa dan kasih-Mu, kami boleh menjalani hari-hari kami dengan sebaik-baiknya dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Penuhilah kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu di dalam menjalani hari-hari kami, baik di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah bangsa dan negara di mana di dalamnya kami hidup. Biarlah perjalanan kehidupan kami senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah oleh tuntunan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, kami boleh menjalani dan melakoni perjalanan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ampuni segala salah dan dosa kami, sempurnakan kami yang berdoa, memohon kepada-Mu di dalam kasih Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam saat teduh pagi ini. Selamat berawal pekan. Selamat melakukan berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita jalani hari ini. Semangat terus, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.